Injil Lukas 18. Di dalam Injil Lukas pasal 18 mulai ayat yang ke-18 firman Tuhan demikian, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apabila ayat-ayat ini diterima dengan tidak pengertian yang daripada Tuhan, saya yakin banyak orang kaya tidak mau jadi Kristen. Kenapa? Lah orang kaya susah masuk surga. Jadi terang orang-orang kaya ini bakal tidak masuk surga semua. Lah siapa yang mau jadi Kristen? Apalagi full gospel tadi ngumumin biaya konferensinya siapa? Berapa? 70 juta. Waduh, kantongku bakal dodol-dodol lagi. Kita kerap kali tidak mengerti, saudara, akan ayat-ayat Alkitab, bahkan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu kerap kali kita tidak mengerti. Di dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa orang kaya itu disuruh menjual semua miliknya dan disuruh memberikan kepada orang miskin. Dan ada ayat yang lain Tuhan mengatakan begini, "Siapa yang tidak makan dagingku dan minum darahku, tidak akan beroleh hidup." Orang Farisi yang ahli Alkitab, ahli Taurat pun berkata, "Wah, orang ini sudah sinting nih. Apa kita suruh makan daging dia, suruh minum darah dia?" Nah, itu loh saudara. Itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, perkara orang kaya susah masuk surga. Hal ini sulit sekali. Karena apa? Karena kita tidak mengerti latar belakangnya. Yesus di sini berkata bahwa kehidupan kekristenan itu rohani dan jasmani. Yesus berkata di dalam ayat yang lain, "Aku datang untuk memberikan domba-dombaku hidup berkelimpahan." Tetapi sekarang orang kaya ini malah suruh jual barangnya semua, suruh ngasihkan orang miskin. Lalu dia suruh ikut Yesus. Jadi kere, jadi miskin. Dia kan bingung ini.
Tetapi saudara coba perhatikan, makanya saya kerap kali katakan, baca Alkitab dari seluruh isi Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, supaya saudara itu mengerti, karena Allah kita ini Allah yang luar biasa, istimewa. Maka dari itu kita harus pelajari. Tuhan Yesus berkata yang pertama di dalam ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Orang kaya ini, pemimpin yang kaya ini, orang Yahudi ini saudara. Dia tahu akan isi Taurat. Dan dia tanya Tuhan Yesus itu tidak tanya begini, "Tuhan, bagaimana saya supaya mendapat berkat?" Enggak. Dia tanyanya apa? Bagaimana supaya saya mendapat hidup yang kekal? Nah, sekarang saya tanya saudara. Saudara ini orang Kristen, Israel rohani. Yang saudara tanyakan bagaimana sama Tuhan tiap pagi sampai malam itu apa? Bagaimana Tuhan aku dapat selamat atau hidup kekal, atau bagaimana Tuhan supaya Engkau berkati aku? Ayo coba. Saudara lebih mikirkan berkat atau mikirkan hidup kekal? Jujur. Hah? Berkat toh? Nah ya, hah? Yang kekal. Nah, yang lain berkat-berkat banyak, lebih banyak loh. Loh. Jujur coba. Ibu bilang memikirkan hidup kekal, betul? Nah, kalau mikirkan gitu berarti tiap pagi, "Tuhan, tuntun aku, pokoknya aku enggak apa-apa yang tak butuhin, aku cuma masuk dalam kerajaan surga saja." Atau saudara bilang, "Tuhan, berkati aku." Masih minta berkat enggak? Kita kerap kali saudara tahu bahwa kita tidak menyadari kekristenan itu dari hari ke hari. Saudara tahu? Kalau Yesus berkata bahwa kerajaan surga itu seperti seorang raja yang memanggil pengerja-pengerja, itu Yesus berkata apa? Sedinar sehari. Upahnya itu harian, tahu enggak? Jadi saudara ikut Yesus harus dari hari ke hari. Kenapa? Yesus berkata, hari ini ada kesusahannya hari ini. Jangan memikirkan besok ada susahnya sendiri. Betul enggak? Jadi sebetulnya saudara sadar bahwa kekristenanmu itu tergantung dari langkah hari demi hari. Tapi ternyata lebih banyak harinya itu dimintakan berkat atau harinya minta hidup kekal tiap-tiap hari. Saya yakin engkau memikirkan dan berdoa untuk hidup kekal pada waktu kamu bertobat. Tuhan, terima kasih, engkau jamin selamat, betul lah. Masuk hidup dalam surga, itulah. Tapi setelah itu yang diributi apa? Jujur coba, berkat toh? Lah ya, yang diributi tiap hari, Tuhan berkati loh. Lebih-lebih kalau usahanya bodol, kayak si Yesaya tadi, wah pakai nama Yesaya dia, wah. Baru mau ngeridit mobil 275.000 sebulan saja sudah kebingungan. Nangis, tidak tahu Tuhan, tidak kuat. Nah, ya. Ngerti tidak? Saudara tahu, kita kerap kali itu hanya lebih banyak memikirkan daging dunia daripada surga. Karena apa? Karena saudara kalau ditanya gitu, ya logis toh Pak Yusa. Kenapa? Lah masih hidup di dunia, masih kepingin makan enak. Betul toh? Itu logis. Saya juga setuju. Setuju, bukan saya tidak setuju, setuju. Tapi ada tapinya. Yesus berkata, cari dulu kerajaan surga, nanti semuanya akan dicukupi, ditambahkan. Jangan dibalik.
cukupi dulu Tuhan, nanti aku cinta engkau. Kebalik. Kita kekristenan kita ini kerap kali tidak menyadari saudara bahwa tidak menyukakan hatinya Tuhan. Tuhan menjanjikan, kenapa orang yang kaya ini, seorang pemimpin ini, dia tidak tanya bagaimana Tuhan aku mendapat berkat. Dia tanya bagaimana aku harus mendapatkan hidup kekal. Karena dia sudah kaya. Kenapa dia sudah kaya? Karena dia tahu isinya hukum Taurat. Kalau melakukan perintah Tuhan, mesti diberkati. Makanya pada waktu dia ditanya, Tuhan Yesus berkata, engkau tahu hukum Allah? Tahu. Apa hukum Allah? Coba perhatiin. Engkau tahu, tentu tahu, mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina. Loh. Yang pertama, jangan berzina. Nah, sekarang saya tanya, siapa di antara saudara tidak pernah berzina? Ayo. Ini orang berani mengatakan pada Yesus. Dan Tuhan Yesus mengasihi orang ini. Kalau engkau baca di dalam ayat di dalam kitab yang lain, dia berkata, Yesus mengasihi orang kaya ini, pemuda ini. Kenapa? Karena apa yang dikatakan sebetulnya memang benar-benar dilakukan. Luar biasa dia. Dia berkata, tentu engkau mengetahui hukum segala perintah Allah. 1, jangan berzina. 2, jangan membunuh. 3, jangan mencuri. 4, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Hebat dah. Dan Yesus tidak mencela orang muda ini perkara perintah-perintah Allah mengenai jangan berzina, jangan mencuri, jangan dusta, dan menghormati orang tua. Berarti orang ini benar-benar genapi enggak? Ya, makanya diberkati sama Allah. Saudara tahu? Nah, sekarang kamu periksa sekarang. Kenapa aku kok tidak diberkati Tuhan? Dari 5 hukum tadi pasti 1 dilanggar enggak? Hah? Perintah Allah itu merupakan mata rantai. Kalau satunya putus, bubar, gugur. Saudara tahu? Ada berkat dari atas, tapi ada rantai nih, digandolke mbek rantai. Pedot. Kabur hilang kabeh, kecemplung laut. Saudara tahu? Sebabnya apa? Sebab kita tidak bisa menggenapi apa yang dikatakan oleh perintah Allah itu. Coba dikatakan 1, jangan berzina. Wah, orang muda ini, aku melakukan dari kecil, tidak pernah berzina. Kita semua, udah bilang belum, tak buktiin. Yesus berkata apa? Seseorang laki-laki yang lihat perempuan tergerak nafsunya, sudah berzina. Semua pernah enggak? Pada waktu jatuh cinta tergerak semua enggak? Bilang enggak. Oh, itu kawinnya enggak bener itu. Jadi saudara tahu, kita kerap kali tidak menyadari bahwa apa yang diperintahkan Allah ini bukan hal yang gampang, saudara. Dan justru karena kedatangan Yesus ke dalam dunia, ini satu anugerah untuk kita. Karena kalau tidak ada Dia, tidak ada seorang pun yang dapat selamat. Repot. Apalagi saya membaca di sini, jangan berzina, jangan membunuh. Nah, kalau membunuh saya yakin semuanya enggak. Tapi kalau membunuh dagangan, ya. Lah ya toh. Mamanya saudara punya modal gede, yang kecil ini ngerong. Ah, pencet aja bubar ya toh. Harganya diturunin, dia bangkrut toh, enggak punya modal banyak. Membunuh, cuma enggak membunuh orangnya, bunuh apanya? Usahanya. Loh. Kita kerap kali bilang enggak bunuh,
pegawai kita suruh kerja setengah mati gajinya dicilii, kurang ajar enggak? Loh, bener enggak? Kerap kali kita enggak sengaja itu. Pembantu kita kalau sakit sedikit, kenapa enggak kerja? Sakit Bu. Sakit apa? Kalau sakit ke dokter, kok enggak ngomong-ngomong? Waduh, sudah sakit dimaki-maki lagi. Kita kerap kali tidak menyadari hal ini, saudara, bahwa kehidupan kekristenan kita ini tidak menjadi berkat. Dan jangan mencuri. Saya yakin kalau sedang kau berkelimpahan, tidak ada yang mencuri. Kenapa? Karena kamu berkelimpahan. Tapi saya coba katakan kepadamu, coba kalau kejepit. Ayo, kalau kejepit ada dompet ketinggalan, duitnya tahu duitnya pirang-pirang, bawa baliknya enggak? Loh, ini kesaksian loh, bener loh. Saya dengar sendiri dan seorang ibu saksi sama saya bilang gini, Pak Yusa, apa? Ini di Palembang, saya pada waktu di Palembang. Terima kasih Pak Yusa. Kenapa, Bu? Wah, Tuhan tuh lo cinta Pak sama saya. Kenapa? Saya dari rumah ini bingung Pak, sudah tidak punya duit sama sekali. Dia, Tuhan, aku ini tidak punya duit, bagaimana kasih aku kerjaan. Saya sedang sembahyang gitu Pak, saya jalan Pak di tempat yang sepi. Di depan saya itu ada ibu yang lain, jalan dompetnya jatuh Pak. Dompetnya jatuh Pak, saya ya lihat Pak, keplok. Waduh, berkat ini. Karena saya lihat belakang tidak ada orang, kanan kiri tidak ada. Waduh Tuhan, kok sayang ya Tuhan. Ibu ini tergesa-gesa jalannya cepat sekali. Jadi ya, lah itu berkat buat saya toh ya Pak. Tak buka, wah duitnya lumayan. Itu mencuri atau berkat? Mencuri, tahu enggak? Tapi orang itu bilang berkat. Karena apa? Karena kepepet butuh. Nah, bener enggak? Sekarang saya ini kejadian di Surabaya. Ada yang bersaksi. Orang Surabaya. Saya pada waktu gak punya duit Pak. Saya naik motor. Duit puluhan ribu keluar dari mobil. Di depan saya, lah terbang, seret, jatuhnya persis di dada saya. Plak. Wah, cemban lumayan. Loh, ini kesaksian orang Surabaya. Lah ya Neng ya, pernah dengar ya Neng? Lah, sekarang saya tanya, sebetulnya harusnya dia ngejar mobil itu enggak? Ngejar, Bu, duitmu, lah keterbang. Tapi dia bilang, lah aku butuh ya, bayang ya Tuhan enggak punya duit ya. Waduh, bensin habis repot ini, blek, mabur. Wah, puji Tuhan, cemban, pluk. Saudara tahu, motivasi setiap orang bisa berubah. Kalau kita sedang keberkatan, kita berkata apa? Puji Tuhan. Kalau sedang susah, kita bilang apa? Mengapa Tuhan nasibku begini? Betul enggak? Hah? Padahal Alkitab berkata apa? Ucapkan syukur dalam segala perkara. Gampang apa susah? Ayo, Dek Wani muni gampang, kowe takon ngalami. Saudara tahu bahwa kehidupan kekristenan itu sebetulnya bukan perkara yang gampang, saudara tahu. Maka Yesus berkata, jikalau kamu tidak meninggalkan semuanya yang kamu pilih, kamu tidak dapat menjadi muridku. Saya akan bacakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-33. Injil Lukas 14 ayat 33. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kita harus terlepas daripada segala milik kita. Terlepas bagaimana maksudnya Yesus? Tidak terikat oleh apa yang kita punya. Dan kita berani
untuk Yesus. Itu yang Tuhan mau. Nah, apakah yang menyebabkan ikatan? Nah, perhatikan orang yang kaya raya dan seorang pemimpin ini. Dia tahu hukum Taurat. Dia tahu bagaimana mendapatkan berkat. Saudara menjadi orang Kristen tidak tahu caranya dapat berkat. Karena apa? Tidak baca Alkitab. Makanya Kamaluddin tadi bilang apa? Diberkati banyak, tapi tidak tahu kalau itu asalnya dari Tuhan. Saudara tahu karena apa? Tidak pernah baca Alkitab. Coba kita lihat apa rahasianya untuk kita memperoleh berkat di dalam Ulangan 28. Sebab malam ini Tuhan berkata, ajarkan mereka mendapatkan berkat dan mendapatkan hidup yang kekal. Ini rahasia, saudara perhatikan. Saudara mendapatkan berkat secara jasmani, tetapi saudara akan mendapatkan juga apa? Hidup yang kekal. Tak kalau nurut. Ada syaratnya kalau nurut, tapi cuma denger tok, pulang ya ndak dapat apa-apa. Maka dari itu coba saudara kasih batas supaya kapan-kapan nanti di rumah, saya bilang kapan-kapan karena saya tahu pulang dari sini sih hatinya terbakar, sampai di rumah lupa lagi. Di dalam Ulangan 28 saya petik di dalam ayat yang ke-11, ayat 10 mulai. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Loh, saudara, janji Allah itu luar biasa. Dan orang muda yang kaya ini, dia sudah mendapatkan itu semua. Karena apa? Karena dia tahu perintah Allah harus dilakukan dan dia pasti diberkati. Nah, lalu saudara mungkin bertanya, lah kenapa orang-orang bukan Kristen itu kok ya keberkatan? Nah, saudara mungkin tanya begitu ya. Apakah orang Kristen tok yang diberkati? Loh, kalau Allah itu cuma berkati orang Kristen, Allah itu cuma cinta kamu, ndak adil. Allah itu cinta semua bangsa dan semua orang. Allah cinta isi dunia ini, bukan cuma kamu orang Kristen, isi dunia. Mengapa orang-orang dunia itu bisa diberkati? Baca di dalam Matius pasal yang ke-5. Supaya saudara tidak iri kepada mereka, tetapi saudara harus mengerti kenapa Allah memberkati orang yang bukan Kristen sekalipun. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ada dua perkara kenapa orang bukan Kristen juga bisa diberkati. Orang yang murah hati
Dan orang yang apa? Lemah lembut. Karena orang yang lemah lembut, mereka akan mewarisi bumi. Kalau mewarisi bumi itu kaya raya ndak? Orang punya Surabaya aja kaya kok. Apalagi mewarisi bumi. Ndak sugih. Kaya raya. Tapi syaratnya harus lemah lembut. Nah, engkau perhatiin orang yang kaya-kaya dari bawah mesti bukan kaya warisan, kaya dari bawah memang dia usaha sendiri. Nanti kalau jual barang loh, mesti kan lembut tapi ngeyel. Loh, ya toh, nawar ke barang itu lembut tapi ngeyel. Sampai orang itu ndak bisa mesti beli, mesti jadi orang kaya. Karena apa? Orang-orang Tionghoa selalu berkata, rahasianya kaya apa? Ulet. Betul lah. Lah orang ulet itu apa? Kasar, lembut, ulet, lembut, ulet, dipletet-pletet, dipencet-pencet, tetap balik lagi loh. Lah itu mesti menang terus, menangan. Loh. Karena ini Alkitabiah, saudara. Yang kedua adalah apa? Murah hati. Kalau orang itu murah hati, mesti Allah membuka berkat-berkatnya. Karena apa? Allah tidak dapat mengingkari firman-Nya. Di sini tidak dikatakan orang itu harus kenal Yesus dulu baru diberkati. Tidak. Allah berkata, berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan mendapatkan kemurahan. Adil Allah. Makanya saya katakan, saya kerap kali tanya sama Tuhan, Tuhan, engkau kok ya itu orang tidak Kristen kok mau berkati? Loh, aku adil. Kamu perhatiin, oh iya ya, orang itu kok lemah lembut ya, pantesan diberkati Tuhan luar biasa. Karena apa? Waduh, orang lemah lembut milik ibu Mi, pantesan. Saudara tahu. Lalu saya lihat ada orang yang keberkatan karena apa? Murah hati. Wah, memang benar ajaib engkau ini Tuhan. Memang adil engkau. Nah, orang kaya ini, pemimpin ini, dia tahu hukum. Makanya dia nikmati. Setelah dia menikmati semuanya, dia kaya raya, dia menginginkan sekarang berkat rohani. Karena apa? Karena ternyata setelah dia punya segala-galanya, tidak ada damai di dalam hatinya. Jadi dia tahu ada satu kekurangan lagi, yaitu apa? Hidup yang kekal. Karena kebahagiaan tidak didapati oleh dia, maka orang yang kaya ini dia mencari dan dia datang kepada Yesus. Dan dia bertanya, bagaimana caranya supaya mendapatkan hidup yang kekal? Karena apa? Karena ternyata semuanya ini tidak membawa damai, kurang. Dan dia tahu hal itu. Maka Yesus berkata, engkau tahu perintah Allah? Tahu? Ini. Ya, saya sudah lakukan semua. Ya. Yesus berkata apa? Kurang satu. Apa? Jual hartamu. Loh, kaget dia. Kenapa? Yesus berkata begitu, sebab Yesus tahu hati dia terikat sama hartanya. Mengapa terikat? Coba perhatiin. Orang yang tambah kaya mesti tambah terikat akan berkat-berkatnya. Orang yang tidak punya mobil kayak Pak Yesaya itu, dapat mobil, nanti coba tanya, dan ini mau saya tanya langsung saja. Pada waktu Anda dapat mobil baru, kalau ninggalin mobil itu, kira-kira mesti diperiksa sudah terkunci rapat apa belum, betul enggak? Nah, betul lah. Kenapa? Atine itu sedeng seneng. Loh, tapi dek mobil itu sudah lama, nanti kan sembarangan, betul enggak? Ya toh? Nah, sekarang kalau kamu diberkati Tuhan banyak, duitmu banyak, bingung enggak kamu? Mau pergi? Waduh, ini nanti ada pengumuman nih, devaluasi pada ya.
Waduh, piye ini? Ke persekutuan enggak? Persekutuan enggak? Wes, enggak. Oh, absen 1 kali enggak apa-apa. Ampun ya Tuhan, sekali saja deh. Saudara tahu. Tambah engkau minta berkat, tambah kamu terikat. Contohnya, seorang yang enggak punya anak. Nah, ini karena terjadi di Jakarta, orang itu sudah 9 tahun minta anak enggak dapat, sekarang punya anak. Sudah punya, anaknya perempuan 1. Yang gendong siapa? Mboke atau bapake? Bapake pulang kerja, pergi kerja digendong. Sampai kadang-kadang bapaknya enggak kerja. Anaknya sakit sedikit tuh enggak kerja. Kenapa? Saking sayangnya. Saya yakin saudara juga akan berbuat begitu. Coba deh anakmu sakit. Kenapa enggak ke gereja? Absen sekali Pak. Sakit. Wong gampang, cinta kau. Tapi kalau itu belum dapat, ya dah. Kalau belum dapat, aku cinta. Bapak-bapak ini waktu jatuh cinta sama ibu gitu lah. Suruh apa? Apel mau. Hujan angin, apel. Aku cinta kau. Lalu si perempuan bilang, hujan-hujan kok kesini? Ya tidak apa-apa toh. Nunjukin kan setia. Wah. Ya dah. Kalau mau kawin ditanya, minta apa? Tak beli no. Apa gajimu cukup? Sudahlah, enggak ada yang ngurusi gaji. Pokoknya aku kan bisa beliin kamu. Dari mana? Enggak usah tahu. Yang penting aku cinta kamu. Setelah kawin, mana barangnya? Kenapa? Gue bayar utang. Loh, utang apa? Lah dhisik aku utang kabeh kok. Sane bayar lah. Loh lah kok. Banyak toh yang gitu. Saudara tahu? Kita kerap kali dengan Yesus juga begitu. Sebelum kita mendapatkan apa yang kita harapkan, kita berdoa siang malam. Baca Alkitab, pergi ke persekutuan, pergi kemana saja dulu, ikut. Kenapa? Masalahnya saya belum selesai Pak. Kemana? Saya kerap kali itu diikuti orang. Diikuti. Saya ikut loh Pak, kemana-mana. Kenapain? Supaya masalah tidak selesai. Wah mateng aku bilang. Apa saya ini yang nyelesain Pak? Yesus! Lah ya Pak, supaya dikuatin. Sudah selesai. Mana orangnya? Hilang, sibuk. Saudara tahu, hidup kekristenan itu kerap kali cuma sementara. Karena apa? Saudara tahu, Yesus berkata kepada orang yang kaya ini berkata apa? 1 perkara kamu kurang. Kamu sudah diberkati oleh Allah. Kamu sudah berkelimpahan sekarang secara jasmani. Tetapi ternyata hatimu tidak bergantung kepada Allah, tetapi terikat oleh kekayaan kamu. Maka Allah Yesus berkata, jual. Maka dari itu saudara, mengapa kerap kali anak-anak Tuhan bertobat dibikin bangkrut sama Tuhan? Sebab perkara ini. Kalau disuruh jual sendiri, tidak mau. Ya toh? Orang kaya ini suruh jual, tidak mau Tuhan. Nah, karena Tuhan cinta kamu, kalau dikasih tahu ya tidak nurut, lebih baik tak bikin bangkrut. Nah, kalau sudah bangkrut, ampun Tuhan, ampun. Kayak orang kaya dibikin apa? Jantungnya copot, ya, dingdung dan dingdung. Lalu cari ke mana-mana jantungnya Tuhan, ganti si Tuhan. Nanti kalau sudah mbok kasih Tuhan, aku pergi melayani Engkau. Wah, ngerayu Tuhan toh. Bayangin saudara, kapok kamu kalau nanti sudah dicopot sama Tuhan. Sebelum dicopot, serahkan segala. Yesus itu luar biasa. Ini saya alami sendiri. Kalau Yesus berkata tinggalkan praktek Yusa, lepas, berhenti, jadi hambamu, hambaku. Aku bilang, yang jamin siapa? Engkau.
Aku. Oke. Copot. Tutup. Peduli amat. Lalu kalau istri saya bilang, siapa yang jamin kamu? Yesus. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Lah bagaimana nanti kalau tidak ada? Yang malu dia, bukan saya. Opahku dulu besar. Nyatanya luar biasa Allah. Saya dari tahun 80 sekarang 89 naik terus. Alkitab berkata, kalau kamu nurut, aku angkat kamu jadi kepala, bukan jadi ekor. Kamu akan memberi pinjam, tetapi tidak akan minta pinjam. Betul? Alkitab digenapi. Dan kita mendapat jaminan apa? Jasmani dan rohani. Loh. Jaminan rohani, kita tidak pernah takut dalam menghadapi segala perkara. Loh. Sebabnya apa? Sebab saya tahu Allahku Allah yang luar biasa. Loh. Makanya orang-orang bilang sama saya begini, Pak Yusa, kamu ini kok rileks santai saja, kok ketawa terus. Loh kenapa? Lah katanya mau ditinggal sama istri. Loh enggak, saya enggak merasa ditinggal istri. Loh tante katanya mau pulang. Iya, bukan pulang, pindah tempat. Pindah tempat ke surga, nanti saya nyusul. Hanya sementara, enggak apa-apa. Wong dia sudah ditunjuki rumahnya di Firdaus. Dan dia bilang, wah rumahku bagus. Enak, enak. Tamannya gede, besar. Taman bunga sendiri, taman buah sendiri. Lalu dia bilang, tapi ada tapinya apa? Bunganya kok belum mekar semua. Masih kuncup. Saya bilang, Alkitab berkata, pohon-pohon bertepuk tangan menyambut kamu. Kamu belum pulang, ya belum mekar. Oh gitu, nanti kalau aku pulang mekar semuanya nyambut kamu. Oh ya pasti seneng ya. Lah terus kamu yang tak tinggal bagaimana? Jangan khawatir, aku bakal nyusul. Betul enggak? Saudara tahu, hidup di dalam Yesus, kalau engkau cinta dia sungguh-sungguh, Yesus berkata apa? Yang ku pasang di lehermu enak dan ringan, tidak ada masalah yang berat buat Yesus. Anak-anak saya berkata apa? Saya bilang, nak, kamu sudah diberitahu Tuhan bahwa ibumu tahun ini pulang? Ya papa. Bagaimana pendapatmu? Kumpul semua, dia bilang, mama, kalau sudah waktunya pulang, pulang mah. Tunggu kita di Firdaus. Kamu tidak minta mama kembali? Saya hanya minta satu perkara. Apa? Tuhan, kalau engkau perpanjang umur mama, satu syarat kami minta. Jangan dia menderita dan kedudukan di Firdaus pun tidak turun. Saudara tahu. Dan kita terus terang sama Tuhan. Pada waktu istri saya diberitahu oleh hamba Tuhan yang lain, wah Cik, itu mungkin dari setan, bukan dari Tuhan. Istri saya jadi grogi. Sampai rumah dia bilang, saya dikasih tahu Tuhan, istrimu grogi. Terus saya bilang, Yat, kamu grogi ya Yang? Iya. Tidak usah grogi, saya tidak mau mempengaruhi kamu. Dan kamu jangan grogi, kita kembalikan kepada Tuhan. Malam ini kita berdoa, kumpul, kamu, saya dan anak-anak. Kumpul lalu berdoa sungguh-sungguh, berkata apa? Tuhan, kalau memang itu pemberitahuan daripadamu, kami minta pernyataan daripada engkau. Malam ini tunjukin rumahnya istri saya di Firdaus. Kalau malam ini engkau tidak tunjukin, berarti semuanya itu bohong. Amin. Jadi anak-anak bilang, Mah, perhatiin, kalau malam ini mama tidak lihat rumahmu di Firdaus, tidak usah dipikirin. Yang dinyatakan kepada kami tidak benar. Apa terjadi? Bangun pagi jam 5 bilang apa? Aku sudah lihat. Lihat apa? Aku sendiri yang tadi malam sembahyang lupa. Lihat apa? Loh, kan kami tadi malam sembahyang mau lihat rumahnya di Firdaus. Terus
Rumahku bagus, besar. Aku seneng. Loh, kowe lihat. Oh, jadi bener. Bener kok. Aku mesti pulang kok. Aku seneng. Loh, saudara tahu. Di dalam segala perkara, kita tidak perlu bingung, khawatir, takut, ragu-ragu. Allah yang menetapkan langkah-langkah kita. Tetapi saya katakan, kenapa ya Tuhan kok belum bicara sama saya selama ini dengan fix? Saya berdoa, Tuhan, kenapa engkau bicara sama istri saya, engkau bicara sama anak-anak saya, tapi bicara sama saya kok belum secara tentu, tetap. Tuhan berkata, kalau aku sudah bicara sama kamu secara pribadi, tidak bisa diubah. Oh, jadi ini belum tentu, ya urusan nanti, terserah saja. Ya sudah, saya terserah. Makanya saya ya rileks. Dan kemarin dulu istri saya intro call saya jam 5:30. Dia bilang, Yang, ada apa kok intro call kamu Yang? Saya kalau manggil tuh sayang jadi yang gitu. Kamu sembahyang waktu mau pergi ke Surabaya, minta supaya Tuhan memberitahu tanggalnya toh saya berangkat dan waktunya toh. Iya, belum, saya belum dijawab Tuhan. Aku sudah dikasih tahu Tuhan. Hah? Kamu dikasih tahu Tuhan? Aku dikasih tahu Tuhan. Nanti jam segini aku berangkat. Hah? Wah, lah kok kamu yang dikasih tahu terus? Iya, saya seneng. Bayangin saudara. Alkitab yang berkata bukan saya. Allah tidak akan melakukan sesuatu tanpa diberitahukan kepada hamba-hambanya. Kalau hambanya itu menurut kepada dia. Alkitab yang ngomong bukan saya. Dan Alkitab semuanya saya alami, saudara. Lalu ada yang ngomong, ini Pak Samudi yang ngomong. Bilang sama istrinya, bilang gini, aduh kalau aku lebih baik gak usah dikasih tahu, dah kuat. Lebih baik gak dikasih tahu. Oh tapi kalau Pak Samudi itu memang gak kuat, tak akui. Kenapa? Lah wong anjingnya mau mati jadi gak kuat toh. Oh benar, saya kan tidur di rumah dia. Anjingnya yang Bimbo ini jam 2 ini kelengkengan. Aku sampai tak pikir-pikir, ini ada bayi mana yang mau mati. Setelah saya perhatiin, loh kok dari kamarnya Pak Samudi. Saya lalu ke sana, dua-dua nangis. Aduh ini gak tahan. Anjing, gak tahan aku. Ini langsung lalu saya ya jadi ikut-ikutan. Saya gak lihat anjingnya yang gak tahan, lihat dia yang saya gak tahan. Karena saya ini ya sama dia itu sudah seperti saudara kandung. Jadi saya yang enggak lihat dia, aduh lah kok gini. Langsung saya sembahyang, Tuhan ini hambamu ini, aku sing gak tegel ini lihat hambamu ini nanti bimbone mati piye. Dia enggak tahan. Lalu Tuhan bilang, ya sudah sana tumpangi tangan biar sembuh. Jadi saya ini nyembuhin anjing. Lalu anjing ini saya tumpangi tangan. Nah ini ada orangnya di situ. Dalam nama Tuhan Yesus, loh, sembuh, beres. Karena ini loh, karena cinta Tuhan kepada Samudi sama istrinya ini, karena ini Bimbo kamu hidup, tahu enggak? Langsung diem, ngek tidur Bimbone. Nah wis aku balik tidur dia turut tidur. Saudara tahu? Dan pada waktu itu saya kasih tahu dia, karena Tuhan kasih tahu gini. Sam, saya bilang, kalau Bimbo ini nanti kamu ada mati di depan kamu enggak tahan. Iya. Dah, nanti kalau kamu pergi ke negeri Belanda sama kita, Bimbomu mati. Saya sudah kasih tahu dia. Pokoknya kowe nanti pulang dari ke Belanda ya, jangan cari Bimbo. Bimbomu sudah melayang. Dan dia bilang, ya. Saya kalau enggak lihat enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Jadi datang enggak ada ya enggak apa-apa. Dia pergi, Bimbone mati. Sungguh-sungguh mati. Saudara tahu,
sampai perkara yang terkecil, anjing, Allah perhatikan karena Allah cinta kepada siapa? Pak Samhudi dan istrinya. Loh, saudara tahu? Bukan Allah cinta anjingnya. Ngerti saudara tahu? Kalau berkat-berkatmu diambil Allah, bukan karena Allah tidak suka berkat itu, tapi karena cinta kepadamu, saudara tahu. Maka dari itu kita harus menyadari benar-benar kehidupan kekristenan kita, supaya kita ini mencintai Dia lebih dari segala-galanya. Karena Dia benar-benar tahu perkaramu yang terkecil sekalipun Allah perhatikan, dan tidak ada yang tidak diperhatikan. Saudara jangan khawatir. Maka Yesus sampai berkata apa? Bahwa orang kaya susah masuk surga kalau dia berharap kepada hartanya. Tetapi Yesus berkata di dalam Lukas pasal yang ke-16, di dalam ayat yang ke-9, dan aku Yesus berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Pergunakan uang, pergunakan kekayaanmu untuk mengikat persahabatan, tapi bukan mengikat pikiranmu dan hatimu. Berkat-berkat itu dipakai, engkau harus pakai untuk mengikat persahabatan, untuk menjadi saksi, untuk murah hati, untuk menyatakan kemuliaan Allah, supaya kalau nanti harta bendamu itu, berkat itu tidak bisa nolong kamu. Contohnya, umpamanya jantungmu koklok, ginjalmu jebot, sudah tidak ada yang jual ginjal, tidak ada yang jual jantung, karena kamu tidak bisa beli, kamu diterima di dalam kemah abadi. Allahmu masih sanggup menolong kamu. Saudara tahu? Ini rahasia keberhasilan orang Kristen. Rohani dan jasmani. Kalau rohani saja, saudara tidak akan dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Betul enggak? Lah, orang itu rohaninya tinggi, tapi kok kere. Jangan mengatakan ini ayat untuk orang kaya. Orang miskin sekalipun sama. Kenapa? Karena orang miskin pun terikat dengan uang. Karena dia sendiri tidak punya, ada berkat justru menjadi jerat buat dia. Contohnya ibu tadi, dompet jatuh, tangkap saja. Dia miskin, dia butuh, tetapi terjerat dengan adanya uang. Sehingga matanya menjadi buta, tidak dapat melihat dan membedakan mana berkat dan mana laknat. Saudara, kehidupan kekristenan harus waspada setiap hari, memeriksa diri di bawah kaki Yesus. Terbuka, harus sedia untuk dikoreksi. Perbuatanmu setiap hari itu menyenangkan hati Dia atau tidak? Kalau tidak, upahmu sedinar akan hilang. Itu kehidupan kekristenan, saudara. Maka dari itu jangan kaget kalau hari ini ada hamba Tuhan setia, bulan depan jebot meninggalkan Tuhan. Jangan kaget, banyak nanti, sebab mengikut Yesus dari hari ke hari sampai menuju kepada akhirnya hidup yang kekal. Maka dari itu kita harus raih dua hal ini. Hidup yang kekal, damai sejahtera, dan yang kedua adalah apa? Berkat-berkat jasmani. Rohani dan jasmani menjadi bagian kita kalau kita mendahulukan Yesus dalam segala perkara. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan kepada anak-anak-Mu. Engkau perhatikan dan Engkau lihat kami pribadi demi pribadi, di mana kerap kali kami tidak menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan, disebabkan karena hati kami terikat akan berkat itu, sehingga akhirnya kami tidak mendapatkan semua-semuanya. Seperti orang yang kaya raya ini, dan akhirnya dia terhilang jiwanya, dan pada waktu Tuhan panggil, semuanya harus ditinggalkannya. Tetapi kami tidak mau menjadi seperti orang kaya itu Tuhan. Kami mau meraih hidup yang kekal. Kami mau meraih berkat-berkat-Mu. Dengan membaca firman-Mu, kami melakukannya, maka berkat akan Kau curahkan dalam hidup kami. Saudara, ini saatnya engkau memeriksa dirimu masing-masing. Adakah engkau didapati setia? Kalau engkau tidak melakukan hukum Taurat, jikalau engkau masih berbuat zina, jikalau engkau masih mencuri, jikalau engkau masih iri hati, jikalau engkau masih tinggi hati, jikalau engkau tidak berbuah-buah roh, kebenaran, sukacita, damai, sejahtera, lemah lembut, bertobat. Karena semuanya itu menjadi penghambat akan berkat-berkat Anda. Tuhan, pada saat ini hamba-Mu berdoa, bukakan rahasia ini untuk tiap anak-anak-Mu. Apa yang menjadi penghambat akan berkat-berkat mereka? Kesombongan suami terhadap istri, kecemburuan, karena cemburu itu tidak kasih, pemarah, suka memfitnah, suka menggerutu, suka mengeluh tentang nasibnya. Tuhan, Engkau lihat, dan biarlah anak-anak-Mu malam ini mengampuni. Yesus, saudara berdoa. Berhadapan pribadi dengan Yesus. Kehidupan saudara tidak tergantung orang lain. Kehidupan saudara tergantung engkau dengan Yesus secara pribadi. Akui di hadapan Dia, kau akan mengalami suatu kemuliaan yang daripada Tuhan, sehingga nama Yesus dimuliakan di dalam hidupmu.